أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wal istiqlali awil hurriyati wa afhamana min ulumid din wal aqidah wa bayyana lana wa arshadana al akhlaqal karimah wal a'mal as-salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa hum bil hayatid dunya wa tatma'anu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Buat langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, serta nikmat iman yang kokoh di dalam dada kita. Insya Allah dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah akan sama-sama kita pergunakan dalam rangka bermubudiah kepada beliau. Mudah-mudahan di akhir-akhir hayat kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, seringnya kita menyebut nama beliau, memuja beliau, pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, sehingga dengan iman yang kokoh tersebut dia laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Petanda orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Allah. Dan juga ada sebaliknya orang-orang yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Allah, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka tersebut disebabkan beberapa hal. Maka di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 7 dan 8 Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mempercayai akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan kita merenung bahwa saudara-saudara sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kita yang hidup selama-lamanya. Tidak ada kita yang hidup kekal abadi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji kita kepada Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Kataballahu muqaddiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 5,000 sana. Allah tuliskan ketetapan kita 50.000 tahun lamanya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan segala persoalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kita yang bisa lari dari demikian. Tidak ada kita yang bisa mengelak dari demikian. Karena ketika janji kita sudah terpenuhi, insya Allah kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang-orang yang beranggapan bahwa sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia menganggap kehidupan yang dia lakukan hari ini adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Sehingga dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah, dia pergunakan dalam rangka untuk mencari kesenangan hidup dia semata-mata. Maka ini orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang lupa bahwa dia akan dihisab, ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia merenung, dia tafakur di hadapan Allah bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah hanya kesempatan yang pendek, tetapi hisabnya begitu lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencontoh dan kita membaca bahwa umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Kalau kita bandingkan kepada umur kita, sudah berapa jatah kita lagi kalau kita bandingkan dengan umur baginda? Mungkin ada yang lebih. Alhamdulillah, merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semakin bertambah usia kita, semakin membaik amalia kita di hadapan Allah, semakin banyak ibadah kita hendaknya. Jangan sebaliknya. Jika bertambah usia kita, tetapi justru kita jauh dari Allah, lari dari Allah, engkar dari Allah, meninggalkan ajaran-ajaran Allah, tentu kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan selanjutnya, waradu bil hayatid dunya wa tatma'anu biha. Orang-orang yang senang dengan kehidupan di dunia dengan ketentraman. Dia merasa tentram, senang mereka berada di dunia, sehingga apapun persoalan yang dia lakukan, dia mencari untuk penghidupan dia di masa tua. Sehingga dia beranggapan bahwa saudara-saudara sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang nyata, hidup yang nyata hari ini kehidupan yang sebenarnya, ini kehidupan yang kekal dan abadi. Sehingga dia lalai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan bekal yang banyak. Kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ada orang-orang yang melihat kehidupan di dunia ini apa yang nampak saja, sehingga dia persiapkan dengan semata-mata mungkin untuk hari tuanya. Namun ketika ditanya mereka soal persoalan dia untuk persiapan dia untuk menghadap kepada Allah, belum dia persiapkan dengan semata-matanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti hendaknya kita berenung, mesti hendaknya kita tafakur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah, hamba-hamba yang kembali mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan Allah, tentu sama-sama kita jalani dunia ini dengan apa semestinya. Karena tanpa dunia juga tidak ada
kampung akhirat. Maka persiapkanlah diri kita dalam kampung akhirat tersebut semasa kita hidup di dunia ini. Karena ad-dunya darul amal wal akhirat darul jaza. Di dunia persiapan kita untuk mencari bekal, nanti di akhirat akan kita tuai pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tergantung kepada kita. Akankah kita ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah, atau justru kita menjadi hamba-hamba yang merugi untuk kembali kepada Allah? Tentu jawaban ini mesti kita tanya kepada diri kita masing-masing. Karena bagaimanapun kita, hanya kita yang tahu persiapan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan selanjutnya walladzina hum an ayatina ghafilun, orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang-orang yang lalai di sini adalah orang-orang yang tidak memaknai ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak memperhatikan alam semesta sehingga dia lupa bahwa ada kuasa lain, ada pengaturan lain di luar dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin akan kembali kepada Allah, apa yang nampak, apa yang dilihatnya tak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul dari mulut dia la haula wala quwata illa billah. Ini ditanamkan dalam hatinya sehingga dia menjadi hamba-hamba yang kokoh dalam berakidah kepada Allah dan hamba-hamba yang matang dalam menjalankan kehidupan. Maka hendaknya kita berenung bahwa Bapak sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, dengan persiapan bekal kita yang banyak kepada Allah, dengan persiapan amaliyah kita yang banyak kepada Allah, belum ada jaminan satupun di antara kita siapa orang-orang yang selamat dari siksa Allah. Belum ada jaminan di antara kita siapa orang-orang yang terbaik di antara kita, siapa orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dan siapa orang-orang yang menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tidak diberitahu oleh Allah. Namun yang terpenting bagi kita di sisa-sisa umur kita ini, kita sama-sama tafakur di hadapan Allah. Kita pergunakan kesempatan yang terbaik yang diberikan oleh Allah dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Kita yakin dan percaya wa'dallahi haqqan wa man asdaqa minallahi qila. Janji Allah itu benar, siapa lagi yang berjanji melebihi kebenaran Allah. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dengan bekal sebaik-baiknya kepada Allah, insya Allah dengan tujuan kita selamat hidup di dunia, selamat kehidupan di akhirat, maka hendaknya ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun.